Puas manjain mata sama instalasi cahaya di Bundaran HI? Ternyata masih ada cara yang lebih seru lagi nih buat nikmatin kilauan Jakarta dari sudut yang berbeda. Yuk kita naik bus open top tour. Dengan atap terbuka kayak gini, kita bisa langsung merasakan semilir angin malam sambil menikmati pemandangan skyline Jakarta yang cakep banget. Nah, Bang Empoy pengen tahu caranya naik bus open tour tripnya Jakarta. Ini pasti tahu caranya. Sekarang aku lagi ada di Ratu Plaza. Nanti dari lobi kita langsung aja jalan ke sebelah kanan. Yuk, ikutin aku yuk. Kita belok ke kanan. Nah, itu dia tuh ada counternya. Jadi sebelum kita naik, kita registrasi dulu. Halo Mas, selamat malam. Halo, malam. Aku mau ikutan, ini caranya gimana? Oh ini, nanti kita pasangin gelang dulu, terus kakak nanti tunggu di sini, dan kita nanti ke bisnya bareng-bareng. Oke. Oh, saya boleh izin pakai dulu Oh, ya. semuanya? Oke, kakak tunggu di sini dulu aja ya, nanti Oke. kita ke bisnya bareng-bareng. Siap, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Sebelum kita start seru-seruan keliling Jakarta, ada beberapa hal penting nih yang harus kita perhatiin Abang Po, biar perjalanan kita tetap aman dan nyaman. Nah, ini pemandu wisata Open Top Tour lagi kasih arahan tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di atas bus. Salah satu yang paling penting, kita dilarang keras buat merokok ya Bang Po. Selain buat kenyamanan bersama, ini juga baik buat kita, agar bisa tetap sehat sambil ngirup angin malam kota Jakarta. Nah, biar makin seru dan informatif, tiap wisatawan akan dibagikan headphone sebelum busnya jalan. Alat ini fungsinya buat dengerin narasi keren tentang sejarah tiap sudut jalanan yang kita lewati nanti. Oke, semua sudah siap? Ready? Go! Selamat malam, selamat datang untuk Tour of Jakarta yang akan menemani perjalanan Anda dari kawasan Ratu Plaza sampai menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Jadi untuk tema perjalanan kita kali ini adalah gedung-gedung pencakar langit. Naik bus Open Top Tour ini pas banget buat Abang Empo yang pengen ngerasain sensasi Jakarta dari sudut pandang yang berbeda. Karena atapnya terbuka, aku bisa dapat pemandangan 360 derajat tanpa kehalang kaca bus sama sekali. Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga, JCC Senayan, Komplek MPR DPR, TPRI, semuanya berada di dalam kawasan Gelora Bung Karno. Saking luasnya kawasan Gelora Bung Karno di bagian sebelah kiri kita, ini menjadi aset termahal yang saat ini Indonesia telah miliki para wisatawan. Tunduk dikit Abang Po, kita mau lewatin bawah flyover nih. Seru banget kan? Rasanya kepala kita hampir nyentuh dasar flyover. Sensasi adrenalinnya dapet banget. Just lower your head for your safety. Satu karena suaranya. Please do not touch. Mohon tidak disentuh. Masih tunggu dulu menunduk para wisatawan. Berbahaya di kawasan ini. Tunggu dulu. Itu terkait keamanan ya. Boleh berdiri lagi. Buat yang doyan foto estetik atau pengen bikin konten sinematik, asli, ini spot paling cakep. Vibe city light-nya juga juara banget.
Aku bisa langsung merasakan angin malam Jakarta sambil liatin lampu kota dan gedung pencakar langit yang lagi cakep-cakepnya. Suasana kota Jakarta malam ini benar-benar estetik deh pokoknya. Loh, ini bukan di Taman Safari ya, tapi ini masih di jantung kota Jakarta. Rasain deh pas ranting-ranting pohon ini lewat di atas kepala kita. Berasa lagi adventure di hutan kota. Hati-hati, anggap saja saat ini kita sedang bersafari ria di tengah-tengah hutan kota Jakarta. Atau penjelasan dari pemandu wisata tentang sejarah gedung-gedung yang kita lewati. Sudah menyala lampunya. Ini paling cantik ada di Jalan Jenderal Sudirman. Yes, Namanya Davin. bukan di Eropa, terutama di Eropa Timur. Ternyata di bagian bawahnya ini merupakan sentra penjualan produk-produk furnitur ya. Nah, ngomongin gedung Da Vinci, ini salah satu yang paling unik di Sudirman. Gayanya klasik Eropa banget, beda sendiri dibanding gedung kaca lainnya. Showroom furnitur mewah dan apartemen eksklusif yang kerasa banget vibe sultannya. Dan termahal yang ada di Jakarta, range harganya dimulai dari 800 juta sampai 1,3 miliar. Wow. Dan poin yang paling ditunggu-tunggu, busnya bakal berhenti sebentar di area Bundaran HI. Di sini, Abang Empok bisa puas-puasin jepret foto dengan latar patung selamat datang dan air mancur yang menyala warna-warni. Pokoknya nggak boleh sampai nggak update deh di sini. Bang Empok, sekarang ini adalah momen yang paling aku tunggu-tunggu karena sekarang aku udah ada di atas bus dengan atap terbuka atau nama kerennya adalah Open Top Tour Trip-nya Jakarta. Dan sekarang aku lagi ikutan naik tournya. Jadi kita bisa ngelihat city life-nya Jakarta, cantiknya lampu-lampu dari gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta nih sambil kita jalan-jalan keliling kota. Yuk ikutin aku terus ya. Ini kan kalau aku tahu dia udah viral dari tahun lalu ya. Betul. Ramadan kayak gini gimana Mas? Masih sama, masih worth ticket juga, terutama untuk yang malam ya. Masih untuk malam. Emang titik-titik menarik yang malam itu di mana-mana aja sih Mas? Ada banyak seperti gedung di kawasan Karet, Sudirman, terus di kawasan Bundaran HI dan juga kawasan SCBD. Itu kan gedung-gedungnya kalau malam lampu-lampunya kelihatan menyala, jadi itu bagus. Apa sih bedanya naik bus atap terbuka itu sama yang jalan biasa? Menurut saya muter-muter itu pasti udah biasa ya dengan motor ataupun mobil. Cuma kalau untuk naik bus tingkat kayak gini itu benar-benar experience yang menurut saya berkesan banget dan cukup bisa dibilang cukup indah dan Ada penjelasan tadi itu ya. iya betul. Karena jujur kalau misalkan saya muter-muter aja nggak tahu tentang sejarah Jakarta, tentang gedung ini, karena adanya pemandu dari bus tersebut, saya jadi memiliki ingin ketahuan dan saya lebih mengetahui pengetahuan tentang Jakarta ini, tentang Bundaran Senayan ini. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Abang Empok, perjalanan aku malam ini jadi penutup yang manis banget buat episode kali ini. Nah, buat Abang Empok yang lagi mudik, salam sama keluarga dan hati-hati di jalan. Dan buat Abang Empok yang masih stay di Jakarta, selamat menikmati liburan di Jakarta. Akhir kata, saya, Bawana, dan tim Liputan Cerita Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di Cerita Jakarta di episode Fresh After Lebaran nanti ya. Dadah!